Sugeng enjang cah, iki selalu selamat pagi, semangat pagi. Lagi rapat kerja jaringan rumah usaha hub iki cah hari ini. Kumpul karo sedulur-sedulur. Pak Pardi, sedulur sepuhku. Iki Pak Sutar, sedulur nomku. Tante Rin kayak pegawai ya. Tante Rin toh kayak pegawai. Kayak pegawai bank bos, tapi istilahnya pensiun bos. Mantuk. Nggak Tante Rin. Nah ya. Ya. Ini Pak Di Rustam. Sehat selalu. Tista semangat cah. Ki Mas Fendi. Ki semangat cah. Ki semurang tahu mlebu ning Om Ili apa-apa wawancara ki salah satu sedulur komuntilan cah. Ki saya tak walek cah. Ki generasi nom cah umur piro ki? Gus umur piro Gus? 20 tahun bagus, asih 20 tahun juga wis mulai do jadi pengusaha alhamdulillah. Yang penting do rendah hati Cynthia generasi lebih atas ki cah bagus ki wingi sing dadi Santa. Keren loh, tapi dirimu asli otentik kok, dirimu pas ki otentik aku ngerasa ki. Oh iki keren nih, Dimas yo otentik banget ya, asem api. Ki cah-cah generasi penerus majelis belajar yang jaringan rumah usaha. Wah semangat cah. Wis alhamdulillah sedulur-sedulur nom ki yo do gelem nempel karo sing tuwa. Wong tuwa wis do meh keple to lah, untung diselametke cah nom-nom iki cah-cah bakal mlebu surga kowe cah. Amin. Ini aktivitas Om Ili saat ini persiapan untuk rapat kerja jaringan rumah usaha cah. Jadi inilah aktivitas Om Ili dengan sedulur-sedulur di jaringan rumah usaha. Ini semua teman-teman yang diundang adalah teman-teman yang memiliki circle, atau dia kalau kita bilang teman-teman ini sudah mulai punya setidaknya satu orang atau satu circle itu dia paling tidak memiliki 20-an talent di dalamnya. Nanti dibagi-bagi, dipecah-pecah, terus kemudian ditumbuhkan terus bagaimana anak-anak muda itu terus belajar bagaimana menjadi seorang leader, karena hidup itu paling lumayan berat pertama kali adalah menjadi seorang pemimpin, tapi utamanya adalah pemimpin untuk diri sendiri. Itu selalu yang disampaikan di forum belajarnya di tempat Om Ili. Nah, forum belajar ketika menjadi seorang leader, terutama sekali memimpin diri sendiri itu, selain orang harus mencari dirinya terus, tetapi karena di komunitas belajarnya di Om Ili itu yang tua, kebetulan yang sudah pada berhasil itu juga bisa memberi contoh kepada sedulur-sedulur yang lebih muda. Dan di tempat jaringan rumah usaha ini Om Ili bersama teman-teman itu kalau di total itu mungkin sekarang sudah hampir 175-an pengusaha alhamdulillah. Terus berproses, mereka juga terus mencari dirinya yang terbaik untuk hidupnya. Harapannya setiap manusia di sini diberi kesempatan untuk mencari dirinya dan bertumbuh, dan semoga pada satu titiknya adalah satu titik nanti dia bisa bermanfaat orang lain kayak gitu. Kalau range usia dari pebisnisnya tuh dari mulai yang termuda itu Husin itu putranya Mas Isal, itu sekarang sudah punya talent 4. Husin itu sudah manajemen, usianya sekarang 16 tahun. Kalau yang paling tua di majelis belajarnya Om Ili ini kalau tidak Pak Rustam, Mas, sekitar berapa sekarang, mungkin 57 atau 58 tahun. Jadi itu senior di jaringan rumah usaha. Ada beberapa yang di atas usianya Om Ili. Sementara itu ya cah, nanti aku liputkan sedikit-sedikit aktivitas raker
di hari ini aja. Cah sakmene kae ngenteni Mas Isal karo Om Mili tok iki ya Allah Gusti. Iki sing nakal Om Isal ya. Oh, Mili. Oh ya, berarti Mas Aris berarti sing tua-tua ngarep cah. Apa? Om Sutar. Kecah sore wuriwu. Semangat cah. Nek jari anake Mbak Ade si Raisan. Ayo Pak Sutar sing tua-tua. Sadar tua cah. Iki sebelahku iki sing duwe omah obah. Iki omah obah iki sak circle cah jumlahe ana 75-an. Sini, lebih Kene iso? Kene. sini. Mlebu Mas. Coba. Sorry ya, Dek. Oke, siap. Oke, foto keluarga. Hei, makasih. Terima kasih. Oh, video. Video berarti bebas toh. Saya ben ketok kabeh. Dasku sar. Iki candasku ketok. Nah, wis pas apik mau. Satu, dua, tiga, bisa. Semangat. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, bisa. Semangat. Oke, aplaus buat kita semua. Alhamdulillah. Wis wong tuwa iki nunut mulya wae, serasah macem-macem. Iki sampai tempat duduk diatur sama anak-anak muda semua, wong tua, garek melu-melu, garek ngetut ketok. Itu ya cah, tak tutup sih, engko lanjut yang lain. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Founder JRU, Mas Lili dan para founder karena sejarah dan jasa-jasa dari para founder hari ini kita bisa kumpul bareng di sini, terutama di bisnis konven. Tanpa bisnis konven digital mungkin beda bentuknya. Terima kasih banyak atas jasa-jasa para founder-founder di JRU. Saran dari saya sebagai ketua panitia hari ini kita akan membuat sebuah karya bersama. Forum Raker JRU 2022 dengan tema Mindfulness to Agile Leadership. Hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi soal 3 data yang saat ini dikelola sama komunitas. Jadi 3 dana kita sudah mulai mengelompokkan kembali menjadi lebih efektif lah ceritanya. Dana pertama adalah dana infak yang dipegang sama Mas Agung, yang dikoordinir sama Mas Agung. Yang kedua itu adalah dana gerakan Zohar yang dikoordinir sama saya dan teman-teman. Posisinya itu dipegang sama Mas Gandhi. Yang ketiga adalah dana iuran Zohar yang posisinya dipegang Pak Ade itu ya. Terus sumber dananya dibalik dulu sebelum itu. Sumber dana dan peruntukannya ada di keterangan ya, nanti bisa dibaca aja. Boleh next. Saat ini ada rumahnya Mas Reza Mbadi sebelah situ, terus ada rumah pasar yang tempat anak-anak pada live in, pada bekerja di situ, makan, dan sudah ada aula. Supaya nanti ketika dia sudah mengalami waktu kecilnya, setelah dewasa nanti dia akan merindukan pengalaman seperti itu lagi,
sehingga nanti akan berulang-ulang dan itu membangun peradaban. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, itu seluruh dunia seperti itu. Jadi misalkan gini, ketika saya di Singapura itu suatu hari sahabat saya itu bilang bahwa aku sekarang bahagia, kenapa? Nenek saya meninggal. Saya itu sampai kaget, kok bisa? Ya dia udah gak produktif, terus dia hanya menyusahkan dong, sudah gak bisa ngapa-ngapain, sakitnya lama sekali. Nah itu bukan hal yang itu nyata, bukan cerita. Dari berbagai negara bagian itu bahwa orang tua itu menjadi kalau tidak produktif menjadi tidak berguna. Nah disinilah kita bahwa di ruang ini kita belajar bahwa orang tua itu dalam kondisi apapun pasti berguna. Dan kalau tidak dialami maka kita susah mengajari. Itu yang saya alami sendiri bahwa bagaimana supaya anak-anak saya tadi mengalaminya, mau nggak mau saya harus pulang. Karena di sana hanya bentuknya apartemen-apartemen. Terus saya membawa orang tua ya cuma seneng-seneng toh. Tapi ketika anak-anak pulang, lihat neneknya sakit, neneknya mau pergi pengajian, mau mengantar, itu saya menjadi senang. Karena apa? Karena bahwa dia sudah mulai mementingkan orang tua. Ketika dia lagi ngerjakan sesuatu, neneknya mau pengajian, lagi proyek 3D banyak itu, harus ngantar dulu. Nah momen-momen seperti ini sederhana tapi penting. Kalau tidak dialami maka nggak bisa, diajarkan tuh nggak bisa. Kita ngomong terus banyak ceramah nggak akan bisa. Karena setelah memahami, merasakan dan melakukan, nah itu terus berputar. Mantap mas, nggak jadi ceramah mas. Saya menegaskan bahwa kamu kerja itu milik kita bersama. Ayo kita ramaikan, ayo kita manfaatkan dengan sangat baik. Itu menjadi media kita untuk terus saling barengan untuk belajar. Jadi insya Allah kehidupan kita ke depan lebih indah. Bisnis iya, tapi kita terus menjadi manusia yang lebih dalam lagi dalam melakukan urip ini. Ya. Dan salah satunya kita nyiapin kamu kerja itu untuk melatih kita ke arah itu semua. Karena di situ kan komplit, alamnya keren, manusianya insya Allah juga keren, apalagi ya, tempatnya juga nanti kita bangun dengan situasi yang jauh keren. Kita kemarin survei bareng-bareng di Kebumen itu kita dapat 3 rumah. Itu insya Allah kita bangun paling Januari Februari itu insya Allah jadi lah. Karena itu udah rumah jadi, tinggal kita pindah aja, kita tinggal bikin fondasi gitu. Dan itu bebas untuk kita pakai bersama. Maksudnya ketika teman-teman pengen bulan, pengen nginep itu insya Allah depan udah ada tempatnya dan itu silakan digunakan sebaik-baiknya karena itu milik kita bersama. Izinkan saya memaparkan FGD yang sudah kita lakukan tadi di FCD Digital. Aku akan mengulas problem dulu sedikit ya. Next. Yang pertama tentang pengembangan kompetensi. Tadi merumuskan tentang perlunya pengembangan ke area 3D dan animasi supaya ada diferensiasi, nggak melulu soal ilustrasi gitu. Bukan terus meninggalkan soal ilustrasi, tapi lebih ke biar produknya nggak itu aja, menambahkan produk yang ada di kelompok besar. Terus next, pengembangan kompetensi digital marketing. Nah ini sebenarnya premisnya Fiverr itu kan, Fiverr dan Upwork kan jadi marketplace yang paling banyak kita gunakan gitu. Terus gimana? Pernah nggak kita membayangkan bahwa 2 marketplace besar itu akan hancur di tahun depan gitu misal. Nah ini jadi balancing pemikiran kita juga sih. Gimana caranya kita bisa OTW juga seperti kesulitan rekrutmen talent yang dimana butuh talent pool lebih besar daripada mungkin sekarang pintunya dari karet anak dan itu kan sudah diserap habis juga gitu. Ini kita harus memikirkan program lain, mungkin bisa kerjasama sama perkuliahan atau nanti kita bikin lembaga latihan kerja gitu. Yang dimana itu tuh benar-benar jadi salah satu cara benchmarking juga. Kita tadi sudah sepakat akan ada
omset ya sih, bener ya, omset. Iki cah Tante Ririn manduk-manduk terus. Mergo anake lagi presentasi ning ngarep iki sebelahe anake sing nomor 2 kuwi anake Om Billy jenenge Salma. Ini sebenarnya mengulas lagi Jewel kan sudah kita buat bareng-bareng, sudah dibikinin sama pengurus. Nah itu benar-benar harus kita manfaatkan secara optimal dan secara kualitas karya di studio masing-masing, terutama yang di project itu Kayak concern anake Om Billy sing nomor 1, anake Tante Ririn sing nomor 1 jenenge Anissa Songko. dan Wis latihan jadi pemimpin itu di Gaiden FCD kelompok digital cah. kemarin. Nah itu bisa mulai dilihat lagi, diupdate lagi yang paling baru supaya benar-benar terupdate yang paling baru dan itu bisa dioptimalkan juga plus jurumnya juga. Nah ini ada beberapa solusi yang tadi kita sudah bicarakan juga bareng-bareng. Pengurus tuh harus bikinin kelas, terus harus tersentralisasi. Jadi kayak kesannya tadi sih berdasarkan obrolan kita, diskusi kita itu kesannya kok apa-apa harus ke tengah gitu, harus ke pengurus. Nah kenapa enggak dimulai dari circle-circle kita sendiri membentuk kelasnya masing-masing untuk dalam circle kalian sendiri masing-masing atau di luar circle juga. Sebenarnya di playground sendiri alhamdulillahnya sudah dilakukan hal tersebut gitu. Dan di beberapa circle lain juga dilibatkan. Mungkin memang persebaran informasinya nggak semasif itu, jadi mungkin sebenarnya hal-hal yang perlu ditambahkan adalah komunikasi antar circle aja sih, supaya kita kan kalau sering ketemu bakalan sering banyak ngobrol, terus bakalan ada banyak ide-ide yang kita realisasikan bareng-bareng gitu. Nah sementara yang diadakan di playground itu masih sekitaran area Semarang atas lah kita sebutnya. Mohon dari teman-teman konvensional, dari kelas konvensional bisa menanggapi beberapa ide tadi yang dilontarkan sama teman-teman dari kelas digital. Terutama dengan, saya yakin sih pengetahuannya berkaitan dengan. Saya rasa ini bisa masuk akal juga, kan bisa digabung dengan kabupaten di tempat kita. Yang mana kan kalau untuk penyedia tokonya sendiri nanti ke depan untuk marketnya itu bisa digabungkan dengan market yang Lu Umi selalu ngomong gini, intinya adalah perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi nek kowe iki ngomong ora mbok lakukan perjuangane, kowe akan menjadi manusia sing merugi karena dianggap ngapusi omonganmu ora sesuai. Bener gak? Contohnya piye? biasanya kalau minta orang berangkat pagi itu ya dirinya dia harus berangkat pagi juga, bahkan lebih pagi daripada orang yang dia minta. Itu sih. Semangat. Kalau aku Cynthia, kalau aku sih ketertiban mengatur waktu sih. Jadi kayak umpamanya dari aku sendiri udah bisa mengatur waktu jam kerja dari jam segini sampai jam segini, terus untuk jam main dari jam segini sampai jam segini. Nah dari situ aku bisa mengajarkan hal itu ke anak-anak yang di bawahku yang lagi belajar juga. Jadi aku sudah menjalani itu beberapa bulan dan itu terbukti ada hasilnya dan mereka baru bisa melakukan itu. Jadi kalau nggak ada buktinya, nggak dari akunya juga nggak melakukan, pasti mereka akan meremehkan gitu loh. Oh, cakep. Kayak Cynthia sing jilbaban, kayak AC sing sebelahe. Ki ucup, tatonane ngeri cah, sedep ki. Ora apa-apa. Cah nemu ya ekspres ini kan ngono, bebas. Ora ngerti nggone milik gegere tatone naga, tapi saiki wis dadi cecak cah. Tambah cup, kowe kan ya duwe tim, anak buahmu kan wis mulai oke. Contohnya apa ning desain entuk ning apapun boleh. Kalau dari aku sendiri sih selalu bikin good habit dari diri sendiri sih. Soalnya kalau misal kita udah bisa ngatur hidup sendiri, otomatis kita bisa memberikan contoh yang lebih baik ke teman-teman atau ke bawahan juga, dan memberikan teladan yang bagus buat mereka. Gitu sih Om kalau aku. Contohnya
memperbanyak literasi sih. Memang dari tadi benar baca buku, diawali dari kita dulu sebagai mentor, terus nanti kita mengajarkan literasi yang kita dapat itu ke mereka. Jadi mereka juga semangat juga dapat keyword dalam dia menjalankan harinya gitu loh. Gitu sih. Halo semuanya, namaku Dimas. Semangat. Mungkin kalau dari aku, kita ini kan semua dilahirkan untuk jadi leader atau pemimpin. Nah, minimal kalau misal kita mau memimpin orang lain, kita juga harus memperbaiki dulu diri kita sendiri ke arah yang lebih baik seperti itu. Semangat, Cah. Nek Om Willy kuwi lebih baik contohnya apa? Dadi ilmu ki kudune sing laku sing praktis ngono. Nek munsat ya malah ngeluh. Siap. Oke, terima kasih Om Willy. Jadi misalnya kita harus memberi contoh ke teman-teman kita dalam hal kebersihan, itu bisa jadi. Terus juga misal dalam ketepatan waktu dalam bekerja. Terus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, otomatis kita juga harus bekerja lebih keras lagi untuk para pemimpin-pemimpin di sana. Semangat. Wes improvisasi. Pemimpin iki jak improvisasi kudu iso. Memang ngono, karena pemimpin itu harus sangat improvisatif. Karena itu kecerdasan naluriah itu kudu dibangun terus. Ngono ya, cah iki cah nom-nom. Cah nom-nom keren ki, penerus jaringan Remausa, majelis ilmu belajar terus. Sekali lagi yang Om Willy tegaskan adalah bagaimana sistem berpikir kudu dikembangkan, karena jangan sampai bahwa kita hidup kok tidak manfaat, bahwa kita hidup kok tidak sugih, kok bahwa hidup kita ini kok tidak membuat bagaimana sebuah tata kelola sistem usaha itu harus berjalan dan kita bisa tinggal jalan-jalan gitu. Makasih ya Cah. Thank you Cah. Yuk. Tak jak mubeng Cah. Kira-kira ngono ki cah nom neh ki. Ki Om Willy nyolong start. Dadi ning dindi ana bocah langsung kerjain saja. Iki kanya. Oh, wis ning Om Willy wis mlebu ding. Oh, Anas ya, ki cah umur 20 tahun tapi sudah punya tata kelola bisnis yang bagus dan sekarang kasnya juga sudah mulai ratusan juta dan alhamdulillah yang penting tetap rendah hati. Ki Devi, kowe kapan-kapan kudu ning Om Willy ngobrol santai, ceritake sekilas wae project atau apa yang kamu kerjakan sekarang, terus usaha apa yang sedang kamu geluti. Aku sekarang lagi ngurusin studio ilustrasi. Cuma mungkin sekarang emang lagi berusaha untuk shifting sih Om, dari NFT ke service lain yang sekarang lagi aku cobain semuanya. Itu sih Om, dan lagi mau growing nambah orang. Berapa sekarang timmu? 3. Cuma mau nambah lagi biar job desk-nya lebih terstruktur dan lebih banyak orang yang terlibat ya. Jadi iso lebih manfaat lebih besar lagi. Alhamdulillah. Kowe iso jadi profesi generasi bagi orang tuamu. Cakep kamu, keren. Yange wong di Jerman pun dilek. Jerman iki wis mualaf dijak mualaf, wah sangar iki. Ya alhamdulillah ki Devi yange Jerman cah ganteng itu alhamdulillah. Iki ana sedulur jenenge Fardan. Iki ijek dadi bintang kejora. Tetap rendah hati ya Dan. Iki Fardan, iki Latif. Iki pernah ngobrol-ngobrol ya Dan cerita Dan kalau misalkan riset bagaimana membuat produk itu loh Dan, sekilas sidik wae. Ben ki aku mubeng kok ngawur. Ya, yang pasti kalau mau riset produk yang pasti kan lingkungan dulu, karena dari lingkungan kan kita tahu kira-kira produk apa yang diminati di pasar. Terus kita juga perlu riset di marketplace aja, misal produknya apa kita bisa riset di marketplace sekarang. Yang dijual di sana itu produknya apa aja, jumlahnya berapa, itu kan kita bisa jadi acuan ya, kuantitinya, jadi bisa pesaingnya kita bisa tahu di marketplace itu. Kayak gitu sih masih biasanya riset awal. Terus seterusnya ya kita mulai, kalau memang kita tidak mempunyai produk ya kita coba mencari produsen. Misalkan
kita misal produsen belum ketemu, mungkin kita pertama bisa jadi reseller dulu, nanti lama-lama kita udah mulai tahu prosesnya, nah kita bisa bikin produk sendiri maksudnya. Kita Omili asli ngetes Fardan no. Ben sak jawaban iki ono ilmune ra? Karena dia pelaku ya saat tiba-tiba nih ngomong ya tetep ono ilmune. Terima kasih ya, dan ini salah satu sedulur yang nanti akan membuat presentasi bagaimana produk harus dikembangkan, karena mesti riset produk dulu ya. Di antaranya adalah market tuh misalkan di satu kota itu kita lihat segmentasinya ya Dan ya. Terus kemudian kalau sudah produk jadi, kemudian kita harus membuat channel marketingnya seperti apa, sistem pemasaran seperti apa, modalnya dari mana, terus nanti yang ngerjakan siapa, karena kan Fardan ini konseptor dan pelaku sih, makanya setiap kali mengonsep sesuatu. Kemarin yang diwawancara Omili itu kan di Cirebon, sekarang sudah mulai pulang ke Semarang, di sana sistemnya sudah ditinggal. Keren kamu Dan, tetap rendah hati ya Dan, tetap jaga rendah hati dan kudu tambah sugih. Amin. Iki bagus. Ayo nongkrong. Ben Omili ganggu. Kayak ana sing ngarep tambah kamar lanjut ke. Kowe ning kamar karo sapa Pak Dodot? Sapa iki? Oh, Young People. Lah kok kowe sing ujung-ujui, maksudnya piye iki? Dari tadi malam piye? Akhirnya buka kamar berapa Dik? Loh kan Omili udah bilang tambah 1. Piye? Kebersamaan. Piye kok kebersamaan ini? Tadi malam prepare acara raker buat hari ini, alhamdulillah beres, kelar jam berapa Mas? Jam 3 pagi ya Mas? Jam 3 pagi, baru istirahat sebentar. Semangat Cah. Iki Cah petarung-petarung muda ning jaringan rumah usaha iki ono Dik. Wis ki dasar ki. Terus ki Resa ki ngegas terus si bocah ki Diki ki ya cah anyar tapi pol-polan ki. Mentore ya sangar, Mas Yugo ki wis ngono kuwi. Cakel Mas Yugo isine pokoke ya dipecut, keren sih. Ki pokoke tak ubengke kanggo konten mbuh iki ngabarke kegiatan-kegiatane Omili sehari-hari. Ngono ya Cah, terima kasih. Ica urip berkais ngene iki lho, diparani sedulur-sedulur iki lho, jenenge Reno. Dadi ki Reno sekon ndirin kemarin dari Wonosobo Pak. Oh, saka Wonosobo. Omahe adoh banget ngono, adem berarti Wonosobo ya. Ya dingin, sangat dingin. Nek adem ki sing paling enak ngapa Ri kira-kira? Lah kowe nganten anyar, aku takon niku ngono to. Kowe nganten anyar apa nganten lawas? Ya dingin ya ngopi sama ngeteh aja. Wah, cerdas Cah jawabannya lho. Nek Cah Wonosobo iki mungkin pinter-pinter ngene iki ya. Aku seneng ngerjani iki sedulur saka Cah Nom iki. Dari mana Bu kowe? Purwokerto. Ayo dari Purwokerto. Waduh kok. Purwokerto ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Apa Kak? Pakai bahasa Indonesia. Oh. Sik tak balik Cah. Iki rencana sing iki tak nggo penutup ya Cah. Kayak Purwokerto. Karena kemarin dari mana Purwokerto, terus ini Rino dari Wonosobo. Kemarin kita raker yang ini tangguh penutup tayangan Omili yang tadi ya Cah. Jadi selangsung tangguh penutup. Ini terima kasih Ayu sudah rawuh, Rino. Rin belajar terus ya Rin. Kowe nggih kesalahan gede lho karo juraganmu iki lho. Sinau ora apa-apa. Tapi gitu Cah, itu Pak Di Rustam, itu mentornya yang dari salah satu usaha kita di Purwokerto. Terus Mas Agung juga mentor, itu bolak-balik mlebu ning Omili guys. Wong bolak-balik kan ngerti Pak Di Rustam ki. Pak Di Rustam belum tahu ngobrol ya secara khusus, belum pernah. Mas Agung sudah beberapa kali karo Mbak Neng itu. Ya Cah tak nggo closingan pokoknya semangat terus, belajar terus bendinane yes urip iki kudu nganggo salah. Karena salah ki becik ya Mas Agung. Salah itu bagus. Yang tidak bagus adalah ketika salah tapi tidak mau belajar. Mulai Cah kemarin raker seharian nyariin kita ya. Terus
dibagi siji konvensional, satunya lagi apa digital. Apa ya kok siraku lu ono digital konvensional ini bisnis ya cah jane ya. Wis ra apa-apa wis pokoke sinau terus semangat. Siap.